Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contohnya seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan 2 buah benang dengan warna yang berbeda. Di sini aku menggunakan benang polycherry dengan ukuran D18, bisa menggunakan hakpen ukuran 3 atau 4. Kemudian alatnya ada korek api gunting. Di sini kalian bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti. 2 buah ring D dengan ukuran 1,5 cm, jarum tapestri, dan kita nanti akan menggunakan hakpen dengan ukuran 3 dan 4. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku taruh di deskripsi ya. Tinggal cek dan klik di situ. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Di sini aku sudah membuat alasnya, diawali dengan membuat 48 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 6. Setelah selesai dengan kelipatan 6, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang aku buat ada 49 rantai. Setelah itu, kita akan membuat baris yang pertama. Di lubang rantai yang kedua dari hakpen kita isi dengan 1 single crochet. Kita lanjut di lubang selanjutnya, di setiap lubang rantai kita isi dengan 1 single crochet sampai di ujung rantai. Lalu kita membuat 1 rantai, kemudian kita balik, dilanjut membuat single crochet bolak-balik sebanyak 17 baris atau sampai terkumpul lubang lebarnya ini ada kelipatan 6. Nah, ini akan kita hitung lubang lebarnya sudah ada kelipatan 6 atau belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sudah ada 18 lubang. Jika dibagi 6 sudah genap ya, tidak ada sisa koma. Jika lebarnya ini teman-teman ingin lebih lebar lagi, nanti barisnya bisa ditambah dengan kelipatan 6. Yang penting lubangnya ini genap dengan kelipatan 6 ya. Setelah itu kita lanjut membuat pondasi yang pertama. Untuk pondasi yang pertama, di bagian lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan 2 single crochet atau membuat increase. Nah, langsung saja untuk pondasi yang pertama, di lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya, membuat 1 single crochet di setiap lubang. Sudah sampai di bagian tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 single crochet. Kita lanjut membuat 1 single crochet di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di bagian lubang tepi alas masing-masing kita isi dengan 2 single crochet. Nanti kita bertemu di bagian lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 single crochet.
Seperti ini untuk alas dan pondasi yang pertama. Saatnya kita masuk di pondasi yang kedua. Sebelum masuk ke pondasi yang kedua, akan kita hitung dulu single crochet memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 6 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 6, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 132 single crochet. Jika dibagi 6 sudah genap ya. Nah, saatnya kita masuk di pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, kita masuk di bagian lubang back loop. Bagian lubang yang ini kita isi dengan 1 single crochet. Lakukan cara yang sama memutar. Di setiap lubang back loop masing-masing kita isi dengan 1 single crochet sampai di bagian awalan sini. Nah, nanti kita bertemu di pondasi ketiga. Untuk pondasi yang ketiga, nanti kita masuknya di bagian lubang single crochet biasa ya. Tidak masuk di bagian lubang back loop yang ini, tapi kita masuk di lubang SC yang biasanya, di lubang yang ini, lubang yang ini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nanti kita bertemu di pondasi ketiga akhir ya. Sudah sampai di pondasi ketiga akhir. Untuk alas dan pondasinya jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat motifnya. Setelah seperti ini, kita masuk di lubang SC awal, membuat 1 single crochet, kemudian membuat 3 rantai. Kita lompati 2 lubang SC, masuk di lubang SC yang ketiga, membuat 1 single crochet, membuat 3 rantai, lompati 2 lubang SC, masuk di lubang SC yang ketiga, membuat 1 single crochet, membuat 3 rantai. Kita lompati 2 lubang SC, masuk di lubang SC yang ketiga, membuat 1 single crochet, membuat 3 rantai. Kita lompati 2 lubang SC, masuk di lubang SC yang ketiga, membuat 1 single crochet. Jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di awalan 1 SC yang ini ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir untuk baris yang pertama. Jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk di baris yang kedua. Setelah membuat 1 single crochet akhir, kita slip stitch di lubang rantai pertama. Kita slip stitch, kemudian membuat 1 rantai. Di lubang 3 rantai yang besar ini kita membuat 1 single crochet seperti ini. Kita lanjut di lubang 3 rantai selanjutnya membuat 7 double crochet.
Setelah membuat 7 double crochet, di lubang 3 rantai selanjutnya kita membuat 1 single crochet. Seperti ini. Kita lanjut di lubang 3 rantai selanjutnya membuat 7 double crochet. Setelah membuat 7 double crochet, kita masuk di lubang 3 rantai selanjutnya membuat 1 single crochet. Kita lanjut di lubang 3 rantai selanjutnya membuat 7 double crochet. Setelah itu, di lubang 3 rantai selanjutnya membuat 1 single crochet. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Jadi kita membuatnya selang-seling ya. Di lubang 3 rantai membuat 1 SC, di lubang 3 rantai selanjutnya membuat 7 double crochet, 1 SC, 7 double crochet, 1 SC, dan 7 double crochet. Nanti kita bertemu di bagian 1 SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris kedua dan sudah membuat 7 double crochet. Saatnya kita slip stitch di lubang 1 SC yang awal, di lubang yang ini. Kita slip stitch. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Kita masuk di baris yang ketiga. Kita slip stitch di bagian back loop, double crochet. Di lubang yang ini kita slip stitch. Sampai di double crochet ketiga, kita slip stitch seperti ini. Kemudian kita ganti benang dengan warna coklat tua. Posisi benang sudah kita slip knot. Hakpen kita masukkan ke dalam benang coklat tua. Kita tarik menuju serat benang yang ada di hakpen. Seperti ini. Lalu membuat 1 rantai. Kemudian di lubang double crochet keempat, 1, 2, 3, 4, membuat 1 single crochet seperti ini. Kemudian membuat 3 rantai. Lalu membuat 3 double crochet together di lubang 1 rantai yang ini. Jadi kita lompati 3 double crochet, membuat 3 double crochet together. 1, 2, kita tahan. 3. Sudah terkumpul 4 serat benang yang ada di hakpen. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Lalu membuat 3 rantai. Setelah itu membuat 1 single crochet di lubang double crochet keempat. Membuat 1 single crochet. Kemudian membuat 3 rantai.
Lalu membuat 3 double crochet together di lubang 1 SC yang ini. Kaitkan, ambil benang. 1 kita tahan. 2 3. Sudah terkumpul 4 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, kemudian membuat 3 rantai. Lalu di lubang double crochet keempat, membuat 1 single crochet. Kemudian membuat 3 rantai, membuat 3 double crochet together di lubang 1 SC yang ini. Kita tahan. Sudah terkumpul 4 serat benang, kita keluarkan di semua serat benang, kemudian membuat 3 rantai. Lalu di lubang double crochet keempat, membuat 1 single crochet. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 1 SC sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita sudah sampai di motif terakhir baris ketiga. Kita slip stitch di single crochet awal di lubang yang ini. Kita slip stitch. Setelah seperti ini, kita slip stitch lagi di bagian lubang rantai pertama. Bagian lubang yang ini kita slip stitch. Kemudian kita ganti benang. Benangnya belum kita putus ya. Seperti ini. Lalu membuat 1 rantai, kita membuat 1 single crochet di lubang 3 rantai yang ini, yang coklat. Membuat 1 single crochet, kemudian membuat 3 rantai, membuat 1 single crochet lagi di lubang 3 rantai selanjutnya, kemudian membuat 3 rantai, masuk di lubang 3 rantai selanjutnya, membuat 1 single crochet, kemudian membuat 3 rantai, masuk di lubang 3 rantai selanjutnya, membuat 1 single crochet, membuat 3 rantai, kemudian masuk lagi di lubang 3 rantai selanjutnya, membuat 1 single crochet. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 1 SC sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris keempat dan sudah membuat 3 rantai. Kita slip stitch di lubang SC yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk di baris yang kelima. Setelah kita slip stitch, kita masuk di lubang rantai yang pertama. Di lubang rantai yang ini kita slip stitch, lalu membuat 1 rantai. Di lubang 3 rantai yang besar ini membuat 1 single crochet. Lalu di lubang 3 rantai yang selanjutnya kita membuat 7 double crochet.
Setelah membuat 7 double crochet, kita masuk di lubang 3 rantai selanjutnya membuat 1 single crochet. Lanjut di lubang 3 rantai selanjutnya membuat 7 double crochet. Setelah membuat 7 double crochet, kita masuk di lubang 3 rantai selanjutnya membuat 1 single crochet. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama. Nanti kita bertemu di awalan 1 SC sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris kelima, kita slip stitch di lubang SC yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk di baris yang keenam. Kita slip stitch di setiap lubang back loop double crochet sampai di double crochet ketiga. Di bagian back loop kita slip stitch sampai di back loop double crochet ketiga seperti ini. Lalu kita ganti benang dengan warna coklat tua. Kaitkan, kita keluarkan di serat benang yang ada di hakpen. Lalu jika teman-teman ingin membuat satu rantai juga bisa, langsung membuat satu SC di bagian lubang double crochet keempat juga bisa ya. Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, ini kita membuat rantai terlebih dahulu, lalu di lubang double crochet keempat kita membuat satu SC seperti ini. Kemudian kita membuat 3 rantai, masuk di lubang SC yang bawah, membuat 3 double crochet together atau 3 double crochet yang ditahan. Sudah terkumpul 4 serat benang yang ada di hakpen. Kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang. Lalu membuat 3 rantai. Setelah itu kita membuat satu single crochet di lubang double crochet keempat. Kemudian membuat 3 rantai. Membuat 3 double crochet together di lubang 1 SC yang ini. Sudah terkumpul 4 serat benang, kaitkan, kita keluarkan di semua serat benang, kemudian membuat 3 rantai. Lalu kita membuat satu single crochet di lubang double crochet keempat. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Nanti kita bertemu saat mau membuat handle-nya ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris terakhir, kita slip stitch di lubang single crochet awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Sisa benangnya ini kita putus. Kita beri sisa benang sedikit. Nanti tinggal kita selip-selipkan di bagian dalam tasnya menggunakan
jarum tapestri. Nah, seperti ini ya. Dan tadi sudah aku pasang untuk handle-nya bagian sisi sebelah kanan. Caranya seperti ini. Kita jahit manual menggunakan jarum tapestri. Nah, saatnya kita memasang handle yang satunya di sisi bagian kiri. Jadi ini kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita pasang di bagian motif kerang yang kedua dari atas. Motif yang ini nanti kita jahit di bagian sini ya. Nah, jarum dan benangnya akan aku siapkan terlebih dahulu. Untuk jarum dan benangnya seperti ini sudah kita siapkan. Maaf tadi salah menyebutkan nama, maksudnya ring D ya teman-teman. Kita jahit manual di bagian motif kerang nomor 2 dari atas. Yang ini langsung saja kita pasang. Setelah kita jahit di bagian tepi tasnya, untuk ring D jadinya seperti ini, diusahakan menjahitnya yang rapi. Saatnya kita akan membuat handle-nya terlebih dahulu. Ini kita simpan. Kita siapkan benang warna coklat tua. Kita sisakan benang yang agak panjang ini nanti untuk menjahit di bagian tasnya sini ya. Kita sisakan agak panjang, kurang lebih ada 30 cm. Kita awali membuat slip knot. Untuk rantainya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Di sini aku membuat sebanyak 105 rantai. Jika kurang panjang atau pendek nanti bisa disesuaikan ya. 100, 101, 102, 103, 104, 105. Ini kita sudah membuat sebanyak 105 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang, nanti bisa disesuaikan untuk jumlah rantainya dengan selera teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kita slip stitch di lubang rantai kedua dari hakpen. 1, 2, kita slip stitch seperti ini. Dilanjut di lubang rantai selanjutnya kita slip stitch seperti ini ya. Lakukan cara yang sama di setiap lubang rantai, kita slip stitch, jangan sampai ada yang terlewat. Kita nanti bertemu di bagian ujung rantai sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di ujung rantai, jadinya seperti ini. Setelah kita slip stitch di setiap lubang rantai, kemudian kita membuat satu rantai, lalu kita balik, kita masuk di bagian lubang back loop, lubang yang ini, kita slip stitch.
Jadi kita membuat slip stitch bolak-balik di bagian lubang back loop ya. Nah, untuk handle-nya jadinya seperti ini. Jika teman-teman ingin lebih lebar lagi, nanti slip stitch bolak-baliknya di bagian back loop bisa ditambah ya. Dan ini aku membuat lebarnya, ukurannya ada 3,5 cm. Nah, setelah seperti ini kita beri sisa benang agak panjang. Benangnya ini nanti untuk kita jahit di bagian badan tasnya ya. Nah, seperti ini untuk handle-nya. Saatnya kita pasang di bagian badan tasnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk handle-nya nanti kita pasangnya di bagian tengah-tengah seperti ini ya. Dan tadi juga sudah aku pasang seperti ini. Kita memasangnya dari dalam. Dan untuk sisi yang ini karena susah kita memasangnya, akan kita balik untuk badan tasnya. Nah, saatnya kita memasang sisi yang ini ya. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Handle-nya berada di tengah, bagian tepi tasnya seperti ini. Nah, kita sesuaikan. Jadi di sini kita sisakan 4 motif, 1 2 3 4. Sisi kanan juga kita sisakan 4 motif, 1 2 3 4. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal kita jahit dan sisa benangnya tadi sudah kita pasang jarum. Nah, saatnya kita memasang. Nah, untuk menjahitnya di sini aku percepat. Caranya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Di sini aku menjahitnya, aku usahakan benang yang kita gunakan saat menjahit itu tidak terlihat dari bagian luar tasnya ya. Nah, teman-teman, untuk tasnya jadinya seperti ini. Modelnya sangat unik sekali ya. Dan bagian dalamnya seperti ini. Nah, sisa benangnya ini nanti bisa kita selip-selipkan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Untuk alasnya bisa kita beri busati, dalamnya kita beri furing, dan untuk bibir tasnya bisa kita pasang resleting. Dan untuk bagian ring D ini tadi sudah aku buatkan handle panjangnya. Cara pembuatan handle panjang linknya sudah ada di deskripsi ya. Dan cara pemasangan busati, furing, dan resleting linknya juga sudah ada di deskripsi. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan ingin lebih tahu banyak tentang motif terbaru, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.